Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warabbil alamin. Selamat pagi kehidupan. Semoga kita dalam keberkahan ridhonya Allah. Pagi hari suara kokok ayam pejantan memanggil kehidupan pagi agar kita selalu beraktivitas pagi. Hari ini akan kami bawakan satu tema bawa perasaan. Dalam kehidupan kadang-kala seseorang masuk pada fase bawa perasaan. Apa sih baper itu? Ada yang mengatakan bahwa bawa perasaan adalah perasaan psikologi seseorang, perasaan seseorang yang terbawa di dalam berbagai langkah dan kebijakan. Misalnya dia selalu sensitif, misalnya muncul secara personal dia akan semakin sensitif di dalam mengambil langkah dan keputusan. Yang kedua, seseorang yang sedang mengalami peristiwa baper biasanya mudah tersinggung, mudah marah, mudah menyalahkan orang, kemudian mudah melakukan langkah-langkah yang sekiranya membuat perasaan dia menyatu dengan persoalan tersebut. Maka baper. Ada yang mengatakan bahwa perasaan adalah segala sesuatu yang bersifat sensitivitas. Perasaannya, jiwanya, dan pikirannya semuanya dibawa kepada ranah pemikiran, yaitu berkaitan dengan dirinya, padahal belum tentu. Nah, kenapa itu sering terjadi pada baper? Jadi yang pertama adalah yaitu seseorang yang biasanya ada persoalan, ya, kemudian rapuh jiwanya, rapuh pikirannya, rapuh psikisnya, sehingga orang tersebut bisa dikatakan baper. Jadi ketika seseorang dirinya hadir dalam perasaan dan pikirannya, segala sesuatu dihubungkan dengan dirinya, padahal konsepnya belum tentu dia baper, ya, dia belum tentu bapernya itu benar, begitu. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi baper itu situasional. Bisa juga terjadi baper karena seseorang sedang mungkin sakit, sedang dalam kesendirian, mungkin rindu keceriaan masa lalu, rindu kehidupan yang lain. Ya, misalnya kangen dengan orang tuanya, mungkin kangen dengan anaknya, mungkin banyak situasi yang membuat dirinya harus baper, bawa perasaan. Apa sih kok selalu baper? Ya, kadang ada seseorang yang agak mellow, segala sesuatu dihubungkan dengan diri dan perasaannya, padahal mungkin orang lain bertindak, bicara tidak dengan dia atau mungkin tidak mengenai dia. Maka itu dikatakan baper. Nah, bagaimana sih supaya tidak baper? Ya, yang pertama kita harus positive thinking bahwa segala sesuatu belum tentu berkaitan dengan kita. Segala sesuatu belum tentu ditujukan dengan kita. Maka kita jangan sampai mudah baper. Kadang kalau kita mudah baper bisa dipastikan bahwa seseorang tersebut mungkin pemikirannya, ya, lagi ada masalah. Maka jangan sampai bahwa baper itu merusak suasana, merusak sistem kinerja saraf kita, dan merusak kehidupan kita. Maka sekali lagi, baper adalah sesuatu yang sebenarnya tidak rasional, ya. Tidak rasional. Maka segala sesuatu harus dirasionalkan. Ya, segala sesuatu harus dirasionalkan. Jadi jangan mudah bawa perasaan atau baper, karena segala sesuatu itu belum tentu terjadi karena seperti yang dipikirkan dalam perasaan kita. Nah, jadi maka kita harus menjaga bahwa tidak semuanya bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apalagi sih yang menyebabkan seseorang itu kok baper? Bisa juga situasi sakit, ya. Sakit dirinya, sakit gak enak badan, terus dia membayangkan sesuatu yang kadang irasional, maka itulah yang saya katakan bahwa itu yang sering terjadi. Maka bagaimana membuat sesuatu yang tidak rasional menjadi rasional, sehingga
kata baper itu tidak ada. Jadi kita mencoba merasionalkan sesuatu peristiwa yang sedang terjadi sehingga tidak bawa perasaan gitu. Nah, apalagi sih yang membuat seseorang kadang-kadang, maaf ya, mungkin kandas, seseorang yang kadang-kadang bawaannya mau menangis, cengeng begitu. Ya karena memang ada sesuatu yang merasa kehilangan, ada sesuatu yang di dalam dirinya itu tidak ditemukan, ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, kemudian dihubungkan gitu. Jadi ketika seseorang baper biasanya anti rasionalitas. Maksudnya gimana? Iya, dirinya sedang tidak rasional. Dirinya sedang hanya mengikuti intuisi diri, itu yang sedang terjadi, ya. Baik itu kawanku, jadi intuisi diri yang sering membuat seseorang menjadi baper. Apalagi sih yang membuat seseorang baper? Apalagi yang mau kita bahas? Jadi baper itu sebenarnya sebuah pemikiran bahwa di dalam dirinya itu pasti berhubungan dengan yang dipikirkan. Misalnya begini, ada orang yang bicara tentang situasi kemiskinan, ya, padahal orang itu bicara dengan temannya. Kita merasa bahwa omongan tersebut nyinyir ke kita, padahal enggak. Dia hanya bicara konsep diskusi dan kajian. Jadi kadang-kala orang baper itu segala sesuatu perasaan dihubungkan dengan dirinya. Nah, segala sesuatu yang terjadi seakan-akan mengenai dirinya, padahal belum tentu. Maka saya katakan bahwa sudahlah, jalani saja kehidupan ini tidak dengan bawa perasaan tetapi dengan rasionalitas. Apa sih pola pikir rasionalitas? Begini, misalnya ketika anak-anak belum pulang, ya, anak-anak misalnya tidak lagi memperhatikan kita, seharusnya pikiran positif kita begini: oh, anak kita sibuk, oh, anak kita asik dengan kehidupannya dikarenakan baru fokus mengejar karir. Oh, anak kita ini akan menjadi anak masa depan yang sedang menyiapkan dirinya agar hadir di masa depan. Jadi pola-pola pikiran positif itu yang seharusnya kita olah. Kalau pola pikir positif itu tidak diolah, ya dipastikan kita akan menjadi baper. Maka sekali lagi, jangan sampai, ya, maaf ini, baper ini merusak pikiran kita, merusak langkah-langkah kita, merusak kehidupan kita. Maka sekali lagi, kehidupan ini harus indah seperti embun pagi hari. Tenangnya kehidupan, pikiran kita seperti dahan-dahan di pagi hari. Masih berselimut kabut pagi hari, belum ada sinar mentari, tetapi dedaunan ini sangat sejuk, indah dan penuh pesona. Jadi kata kuncinya, jangan pernah baper, nikmati proses kehidupan ini dengan baik-baik saja, selalu kusnudon apapun yang sedang terjadi. Tipnya adalah satu, selalu gunakan positive thinking pikiran kita, jiwa kita, ya. Kemudian yang kedua, selalu gunakan rasionalitas. Ya, rasionalitas itu akal sehat, ya. Jangan gampang menuduh, tetapi gunakan proses-proses akal sehat yang baik, yang positif. Kemudian yang ketiga, cobalah hidup dengan sehat, sewajarnya saja. Karena kehidupan itu pasti tumbuh hilang berganti. Anak-anak kita pun akan pergi di masa depan, sedangkan kita pun akan diam, duduk di rumah makin tua, makin lapuk, makin rapuh, makin rentah. Maka kita pun harus menikmati proses itu. Ya. Kemudian yang paling akhir, sudahlah, bertawakal kepada Allah. Apapun rencana Tuhan, apapun rencana qadar Allah, pasti baik-baik saja situasinya. Yakinlah bahwa kehidupan ini akan berjalan baik-baik saja. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.